Kisah pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Perkenalkan, nama saya Fulus Tambunan, saya berperan sebagai Musa. Perkenalkan, nama saya Bentus Tang, saya sebagai Raja Firaun. Perkenalkan, nama saya Alista Kamila sendiri, saya sebagai Ibu Musa. Perkenalkan, saya Dea Veronica Brukaro, saya berperan sebagai Putri Firaun. Perkenalkan, nama saya Matilda Valentina Perkenalkan, saya Tin Siotang, saya sebagai Adam. Perkenalkan, nama saya Andre Bijoy, saya sebagai budak dan pengawal. Di tanah Mesir, bangsa Israel hidup sebagai budak. Coba kerja. Ini lagi. Siapa tugas kalian? Cepat ini lagi. Cepat, cepetan. Cepat itu. Tunggu Pak, aku capek Pak. Cepat itu. Ini lagi. Cepat, cepat, cepat. Cepat. Sabar Pak, saya mau istirahat Pak. Cepat itu. Saya sudah capek Pak. Firaun yang baru merasa takut karena jumlah orang Ibrani semakin banyak. Lapor, Yang Mulia, bangsa Israel makin banyak. Apa? Bangsa Israel semakin banyak? Bisa-bisa mereka akan berbalik melawan aku. Kalau begitu, mulai sekarang para anak laki-laki yang lahir harus dibuang ke Sungai Nil. Sekarang kamu pergi lihat siapa saja anak laki-laki bangsa Israel yang telah lahir. Setelah itu kamu tangkap dan buang mereka ke Sungai Nil. Kamu paham? Baik, paham Yang Mulia. Pengumuman dari Raja Firaun bahwa anak laki-laki bangsa Israel hari ini yang lahir akan ditangkap dan dibuang ke Sungai Nil. Hah? Apa? Demikian pengumuman ini, semua bubar. Hah? Apa? Aku harus menyimpan anakku di keranjang. Tuhan, bantulah aku, selamatkanlah anakku. Namun, seorang perempuan Lewi melahirkan seorang anak laki-laki dan menyembunyikannya selama 3 bulan. Tuhan, tolong aku, tolong selamatkan anakku. Aku nggak mau dia mati. Suatu hari, Putri Firaun sedang berjalan-jalan di tepi Sungai Nil. Suasana tenang, air mengalir pelan, dan matahari bersinar hangat. Apa ini? Ada seorang bayi. Wah, lucu sekali. Ini pasti bayi orang Israel yang dibuang itu. Tapi aku Hatinya tergerak oleh belasan kasihan. Ia memutuskan untuk merawat bayi itu seperti anaknya sendiri. Ia memberi nama Musa, sebab katanya, "Aku telah menariknya dari air." Aku akan memberi nama anak ini Musa, yang artinya diangkat dari air. Anakku, Dari kejauhan, bagaimana Ibu Musa jika aku mengetahui saja yang bahwa merawatnya? bayinya telah ditemukan oleh Putri Firaun di tepi Sungai Nil. Ia merasa takut, namun juga penuh harapan. Tuhan tidak membiarkan anak itu binasa. Dengan hati-hati, ia mendekati Putri Firaun dan mengajukan diri sebagai perempuan Ibrani yang dapat menyusui bayi tersebut. Putri Firaun yang penuh kasih dan tidak tahu bahwa perempuan itu adalah ibu kandung sang bayi menerima dengan senang hati. Dan sejak itu, Ibu Musa diizinkan untuk merawat dan menyusui anaknya sendiri. Musa dibesarkan sebagai pengarah Mesir. Kerja kalian, kerja, kerja. Iya Pak, tunggu Pak. Lanjut, lanjut. Ini masih. Cepat, cepat. Kerja, kerja. Kali. Cepat, cepat.
Ini masih. Kenapa bangsaku dipaksa bekerja seperti budak, sementara aku Tapi tinggal di hatinya tanah? tetap untuk bangsanya orang Ibrani. Suatu hari ketika Musa sudah tidak sanggup lagi melihat bangsanya menderita, ia pun mengambil sebuah pisau lalu berlari dan membunuh orang Mesir yang menyiksa bangsanya. Aku tidak bisa tinggal diam saja. Pak, ampun Pak. Lambat kali kamu, cepat. Aku baru saja membunuh orang. Bagaimana ini? Bagaimana kondisi kerjaan kita sekarang? Sangat baik Raja, semua berjalan dengan lancar. Bagus. Raja, lihat itu. Kamu periksa siapa itu? Ini ajudan kepercayaanmu Raja. Hah? Ajudan kepercayaanku. Ajudan kepercayaanku telah mati. Siapa yang berani melakukan hal tersebut? Ini ada pisau yang tertinggal Raja. Tahu? Coba bawa ke sini. Ini Raja. Pisau ini punya Musa. Cepat tangkap dia dan panggil dia ke sini. Baik Raja. Wah, sepertinya perlakuanku telah diketahui. Aku harus segera meninggalkan kerajaan ini. Musa sadar perbuatannya diketahui dan ia melarikan diri ke Midian. Sepertinya aku sudah bebas dari kejaran bangsa Mesir. Ketika Musa berada di pengungsian ke Midian, ia bertemu dengan Yitro dan putrinya Zipporah. Hei orang asing, sini kamu. Siapa kamu orang asing? Aku Musa. Aku hanya ingin hidup tenang dan jauh dari bangsa Lalu Mesir. Musa menikah Zipporah, anak Yitro, dan menjadi gembala. Makan yang banyak, cuma gemuk. Saat membala domba, Musa terkejut ketika melihat semak yang terbakar namun tidak hangus. Musa, Ini aku Tuhan. aku telah melihat penderitaan umatku. Aku mengutus engkau kepada Fir'aun, bawalah umatku keluar dari Mesir. Harun saudaramu akan berbicara, aku akan menyertaimu. Tapi aku bukan siapa-siapa Tuhan. Musa pun pergi kembali ke Mesir dengan penuh keberanian karena sudah dikuatkan oleh Tuhan. Kita harus membebaskan bangsa kita dari perbudakan Raja Firaun. Lalu ia pun menemukan saudaranya Harun dan bersama-sama mereka pergi untuk menemui Raja Firaun. Mandi bagus sama anakku. Hei Firaun, beginilah firman Tuhan. Bebaskanlah bangsaku. Siapa Tuhan itu? Aku tidak mengenalnya. Cepat pengawal. Firaun menolak, maka Tuhan mendatangkan tulah demi tulah, air jadi darah, katak, nyamuk. Musa pun meletakkan tongkatnya ke dalam air di tepi sungai Nil. Seketika itu juga air berubah menjadi merah darah. Ikan-ikan mulai bermatian dan bau busuk menyebar ke seluruh negeri. Bangsa Mesir pun ketakutan dan bingung karena air mereka telah berubah menjadi semerah darah. Tulah demi tulah pun mulai bermunculan atas Mesir. Mulai dari itulah katak yang memenuhi seluruh negeri. Nyamuk yang menggigit tanpa henti, lalat memikat yang mengganggu, penyakit yang membunuh ternak, borok yang menyiksa tubuh, hujan es yang menghancurkan ladang, belalang yang melahap hasil panen, hingga kegelapan pekat yang menyelimuti Mesir selama 3 hari. Namun, Firaun tetap mengeraskan hatinya. Apa yang terjadi dengan bangsaku ini? Kenapa banyak sekali penderitaan yang datang? Pengawal, panggil Musa dan saudaranya itu datang menghadapku. Baik, mulia. Hei Raja Firaun, apakah kamu sudah berubah pikiran?
Cukup. Beritahu kepada Tuhanmu itu bahwa aku tidak akan membiarkan bahwa bangsa Israel pergi dari sini. Mereka adalah milikku dan tetap menjadi milikku. Cepat kalian pergi dan kepada Tuhan kalian. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di atas tahta sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam penjara, juga segala anak sulung hewan. Keluaran bab 12 ayat 29. Anak sulung Raja Firaun pun tiada. Hati Raja Firaun sangat hancur. Lalu ia pun membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Kalian hanya membawa Namun, pergi. dengan izin dari Raja Firaun, Musa dan Harun pun pergi membawa bangsa Israel meninggalkan kerajaan Mesir. Tetapi tak lama setelah bangsa Israel pergi, hati Firaun kembali mengeras. Ia menyesali keputusannya. Maka Firaun memerintahkan pasukan untuk bersiap. Kereta-kereta perang disusun, kuda-kuda dipancu, dan para prajurit bersenjata lengkap segera dikerahkan. Mati, maka mereka harus menanggungnya. Nyawa dibayar nyawa. Ayo sekarang kita buru para bangsa Israel itu. Cepat. Musa dan bangsa Israel tiba di tepi laut Teberau. Di depan mereka terbentang laut luas. Musa, di depan kita ada laut, di belakang kita ada tentara Mesir. Bagaimana ini Musa? Ayo cepat kita kejar mereka. Cepat. Ayo. Cepat. Tenang saja, Tuhan berperang bersama kita. Musa mengangkat tongkatnya ke atas laut seperti perintah Tuhan. Seketika itu juga laut pun terbelah. Berhenti. Apa? Airnya terbelah dua. Cepat, ayo kita kejar. Musa, Setelah bangsa Israel selamat menyeberang, Musa menusukkan tongkatnya ke tanah di tepi laut. Seketika air laut kembali bergemuruh dan menyatu, menelan seluruh pasukan Mesir yang tengah mengajar. Tak satu pun dari mereka yang selamat. Tuhan menyatakan kuasanya dengan dahsyat di hadapan umat. Demikianlah kisah Musa, hamba pilihan Tuhan, yang dengan keberanian dan iman membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Perjalanan mereka belum usai, tapi satu hal yang pasti, Tuhan setia menepati janjinya bagi umatnya. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini bersama kami. Semoga kisah ini membawa inspirasi dan tentuannya. Semoga juga membawa nilai yang bagus untuk tugas kami. Hehehe. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tuhan memberkati. Kita harus berbuat. Udah terjadi ya, semua tuh udah terjadi terus. Udah ada ini. Ayo, pengawal pakai apa kalian? Aku mau jalan-jalan dulu, kayak gini jalan-jalan. Putar jalan. Muter-muter aku jalan ini kayak gelisah. Kalian cuma berdiri aja. Ases. Ya. Ulang bed. Oke. Espel kubia. Kita harus membebaskan bangsa kita. Kita harus membebaskan bangsa kita dari perbudakan. Musa, Raja Firaun sudah ulang. Berpasir-pasir. Hei Raja Firaun,
Lanjut ton.